Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, tapi ini di luar tema. Di luar tema, Iya, nggih mboten napa-napa. oke. Saya sholat sunat, terus suami manggil saya. Itu saya harus teruskan sholat atau batalkan sholat Ustadz? Ngoten nggih. Nggih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miturut kacamata syariat, ilmu syariat, jenengan harus tinggalkan sholat tersebut. Miturut kacamata syariat. Lah, miturut kacamata hakikat bagaimana? Di dalam diri seorang suami ada Allah, badan. Ada. Di dalam waktu jenengan sholat ada Allah, badan. Berarti podoai. Jenengan kalau memegang kedua hukum kacamata tadi, ya sampean jawablah atas panggilan seorang suami. Di situ juga ada Allah. Le, penak toh, hati gak gegeran. Di bawah kedua-duanya hukum itu syariat ya, hakikat juga tidak ditinggal. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Hukum hakikat di situ disebut darul akhirah. Kehidupan akhirat. Wabtaghi, raihlah. Satu sisi, jangan kau tinggalkan bagiamu dunia. Loh, ini kan hukum syariat. Jadi kedua-duanya harus dibawa. Itulah dedikasi teladan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Inilah contoh yang diteladankan baginda Rasul terhadap kita dengan memakai sistem wasilun. Yes. Tapi kita sebagai umat serah. Sebab ada ayat yang menegur Kanjeng Nabi bahwasanya Kanjeng Nabi tidak boleh memaksa umatnya untuk mengikuti beliau. Ada. Sebelum ayat 257 tadi ada 256 Al-Baqarah. La ikraha fiddin. Muhammad, enggak ada paksaan. Umatmu itu untuk mengikuti ajaranmu tentang dinut tauhid ini. Enggak ada paksaan. Nah, disinilah letak Rasulullah memberikan teladan terhadap umat supaya umat iki yo jembar atine. Artine jikalau ada yang menolak ajaran tauhid, ojo dibenci. Sebab kita manusia semuanya punya proses masing. Husnudono ae bahwasanya sebelum beliau meninggal itu sudah sadar. Ngoten mawon. Itu Rasulullah. Kenek Pak iya kenek yugane. Ora kenek Pak ikut aku, barangkali yugane ikut aku. Itu Rasulullah. Yang tadi pernah Pak terjadi pada diri saya. Ketika saya masa di mana saya itu dibenci Pak. Saya biarkan aja. Tapi selang 4 tahun yang membenci saya sadar. Akhirnya sampai sekarang menjadi pengikut setia Rasulullah.
Berarti melihat keadaan seperti ini pada waktu ajaran ini si A membenci, maka si A jangan dibenci. Beliau masih butuh proses. Itulah maksudnya. Nggih Bu, jadi boten nopo-nopo. Ngoten nggih? Nggih. Lanjut. Agar iman kita tetap kuat. Kadang kalau ada karepnya, kalau ada karepe niku sregep, lek mboten wonten karepe sapenai dhewe. Pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang begitu Pak. Ruhaniah itu disandangi Allah dua sifat. Ruhaniah ini Allah sandangi, Allah iringi, Allah kasih dua sifat. Pertama disebut sebagai sifat basariyah. Yang kedua, Allah sandangi ruhaniyah kita, ruh itu dengan sifat basiroh. Basyariyah. Dua sifat di dalam diri kita itu Pak, tiap saat dan waktu gelut. Perang. Inilah yang dimaksud di dalam ilmu sejati. Di dalam dua sifat ini ada dulur papat. Sifat basariyah lewat Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amarontum bisu. Ada dua saudara kita, yaitu nafsiyah dan amaroh Pak Bu. Dua nafsu ini yang selalu ngajak hati Anda untuk beriman terhadap tauhid. Untuk ngajak lalai dateng Gusti Allah, alias begitu. Dengan cara apa? Mereka dijawab di dalam surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Nafsu itu akan membawa hidangan berupa tauhid. Yastahibbunal hayatad dunya. Bagaimana ruhaniyah itu akan bersukaria senang dengan selain Allah, yaitu kesenangan kehidupan dunia. Nafsiyah dan amarah. Jikalau ruhaniyah itu sudah keseret di dalam jebakan nafsu, yang nafsu itu ngajak lali nang Allah, otomatis hati jenengan kali kula niki bergantung dengan kesenangan
kesenangan dunia itu ada dua. Materi dan non materi. Yang materi wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, pertama minan nisa. Bagi seorang suami adalah istri. Bagi seorang istri adalah suami. Yang kedua wal banin, anak. Ini materi. Yang ketiga konatiril mukontoroh, dunyo brono. Kita akan suka terhadap yang non materi, yang materi. Terus yang non materi, mohon maaf, kehormatan. Kita dihormati masyarakat. Berbagai macam sebabnya. Sebab karena rumah kita. Sebab karena ilmu kita. Akhirnya masyarakat pada menjunjung kita. Ini non materi. Hati-hati. Bisa jadi karomah. Bisa sebab dari ilmu. Nafsu itu akan menarik ruh itu untuk bersukaria di situ. Kalau sudah kita masuk di dalam jebakan nafsu ini, alal akhirah, ayatnya, kita akan meninggalkan lalai terhadap kepentingan akhirat. Kita akan lalai pada Allah. Itu pasti. Dan ini juga kita alami, Pak. Kekasih Allah awalnya itu saat kita akil balik itu kita ngalami seperti ini. Entah berapa tahun. Itu prosesnya masing-masing. Kalau nafsu yang mengajak kejelekan ini tidak bisa lewat hidangan ini. Yang kedua, surat Ibrahim ayat 3 itu, nafsu itu wa yasudduna an sabilillah. Akan menghalang-halangi jenengan untuk tidak bertemu ilmu tentang dinul haq. Ini berbagai cara. Bagaimana caranya jenengan ini selalu dihalang-halangi. Bisa jadi dengan bahasa ngeten, Pak. Ojo ngaji ilmu hakikat nang bayai, tonggoku gendeng. Sebab belajar ilmu hakikat terus ngelakoni dikir, tonggoku gendeng kebean ngelmu. Niku lak den-deni toh. Ini termasuk upaya mereka menghalang-halangi. Dan atau bahasanya lebih ekstrim, Pak. Dzalika dhalalatun. Itu ajaran sesat. Dan ini tidak asing, Pak. Kita dengarkan terhadap orang yang boten bodoh loh ya. Kita anggap orang alim ilmu dohire. Loh nggih. Dan itu terlibat bagi diri saya. Saya juga ngalami. Digituin. Saya diam aja. Cuman saya maklum belum paham. Gitu aja saya. Intinya bagaimana caranya jenengan ini ati mboten eksis
boten masuk pengajaran di dalam dinu tauhid, titik. Ditarik-tarik sampai niku supaya kembali untuk mengikuti beliau-beliaunya, dia-dianya. Bahkan ada yang berkata gini, kalau kau sudah masuk di dalam ajaranku, keluar murtad kamu. Kalau kau sudah masuk di thariqahku, sudah tak beat keluar murtad. Lah ngoten nggih. Allah ya Karim. Ada yang seperti itu. Itu bentuk wayastakhibunal hayatadu, bentuk wayasudduna an sabilillah yang kedua. Ingat, inti ajan Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Itu intinya. Anda hati jenengan akan jadi rahmat lil alamin. Gak gampang jenengan ini memurtadkan orang, mencelakak. Ngomong ciloko kamu. Gak gampang seperti itu manakala hati jenengan berbudi luhur, berakhlak ilahiyah. Untuk menjadi hati berbudi luhur, jenengan harus sampai bertemu ilahun wahid baru. Lewat ini gak bisa nafsu. Yang ketiga Pak, wayabghunaha iwaja. Jenengan sik bersikekeh, belajar ilmu, masuk, memahami, terus melakukan kholwat. Dia tetap berupaya untuk membengkokkan arah tujuan jenengan. Apa tujuan orang kholwat? Yakfur bit-taghut, tinggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, dan bertemu Allah. Itu kholwat. Jenengan masuk di dalam alam fana untuk menafikan, memfanakan perkara selain ilahun wahid. Kalau sudah fana, maka disitulah akan muncul dalam hati jenengan ketemu ilahun wahid. Jenengan iki dibengkokno, carane apa? Ngeten. Waktu jenengan iki kholwat, ning ati iku ada dorongan untuk kepingin ketemu selain Allah. Wah, aku tak wiritan ikinku, nyokuku number. Wah, aku tak wiritan iki. Engko cek ketemu malaikat, ketemu iblis, ketemu Kanjeng Nabi, ketemu kekasih Allah. Lah, iki dibengkokno sampean. Padahal ditutup dalam ayat itu satu kalimat, ulaika fi dhalalim ba'id. Ini penegasan. Mereka itu menyesatkan kau terlalu jauh. Mereka itu sesat yang terlalu jauh. Bila mana kita mengikuti itu. Inilah basyariah dalam diri kita, Pak. Yang kedua, sifat yang ada dalam diri kita adalah sifat basiroh. Onok dulur luru maneh, lawamah dan mutmainnah. Nek basa Jawa itu bukan nafsiyah, amarah, lawah, mutmainnah, ndak. Niku lho sing unen-uneni ari-ari kalau ya apa nih? Kakang kawah diari hari langat nggih. Wis beda jeneng gak masalah. Tapi maksudnya sama.
Maksudnya itu sama. Nah, di dalam sifat basiro itu ada nafsu ilama rohima robbi. Ada nafsu yang dirahmati. Dikatakan dirahmati, dia selalu ngajak nang sampeyan ini roh untuk ingat Allah. Untuk beriman pada Allah. Untuk sadar, lawamah untuk sadar kalau kita selama ini berbuat dolim pada Allah dengan bentuk kita itu beriman kepada selain Allah. Dalam aspek apapun. Lah, ini kalau sudah sadar lawamah dalam diri jenengan, maka mutmainah muncul, ya ayat Tuhan nafsul irji'i, maka di situ ada upaya jenengan untuk menemui Allah, kembali kepada Allah. Irji'i do baliyo siro, he nafsu, ila rabbiki maring pangeran siro, rodiyata mardiyah, olehnya kembali dengan ridho dan diridani. Jadi nggak ada tendensi apa-apa. Sudah. Rumusi kedua ini, nek sifat basariyah, nafsu ikut tondoning ini. Jenengan misalke duwe karep apa wae terus ngelakoni apa wae. Itu dikatakan nafsu, nafsiyah dan amarah atau sifat basariyah. Apabila dalam hati kita merasa aku hamba yang duwe karep terus miliki, duwe karep dan yang melakukan. Ini berarti nafsu loro itu sampean kasih mangan. Akhirnya setiap saat opo wae atine iman sing nglakoni iku makhluk. Untung saya ditolong bebek. Kok gak ditolong bebek, sepedaku dijabel oleh dealer. Bebek lah makhluk toh. Loh. Iki nafsu oleh bagian basariyah ini. Oleh daharan. Mangan. Lah sementara basariyah gak oleh belas. Kuru nopo lemu basariyah, basiro. Kuru. Tiap saat dan waktu yang kita kasih makan, sifat basariyah itu selalu dahar, lemu, kuat, fitness apalagi Pak, ketot. Lah basiro, kuru, kayak datuk. Ngate kayak dijerongkok notok ya tiba. Makanya jangan heran jenengan waktu sholat eling sakliyane Gusti Allah karena basiro kita itu dadi datuk hari ini kalah terus. Wes. Sekarang diubah. Basariyah jangan dikasih makan. Yang dikasih makan adalah basiroh. Lewat ajaran dinut tauhid inilah nantinya prosesnya sampai itu akan selalu memberi makan illa ma rohima robbi terhadap nafsu yang dirahmati, yaitu sifat basariyah. Bentuk iya napa ngeten. Segala karep sing ana ati jenengan. Terus karep iku dilakoni. Sampai wis lepas rasa keakuan diri yang wis fana. Akhirnya muncul keakuan urip dalam diri jenengan yang melakukan. Keakuan urip di luar diri jenengan yang melakukan. Berarti BBE fana muncul urip sinulung wau. Iki berarti basirah lemu getot Pak. Makanya Allah katakan dikron kasiron. Berzikirlah, ingatlah kau sebanyak-banyaknya. Cara bahasa kasare, pakanono basiroh iku saakeh terus no.
Inilah yang akan menjadikan hati jenengan iku yang namanya kaslan, aras-arasen iku hilang. Sifat-sifat tercela, hasud, riya, takabur, iri, apapun hilang. Ini caranya. Jadi jenengan ben gak ras-arasan. Pakanilah terus, kasihlah makan terus sifat basiro. Carane uncul no rasa sing muncul dalam hati jenengan, akunya urip. Yang berkehendak, yang punya keinginan, yang melaksanakan keinginan, semuanya. Dan atau jadilah kau seperti patung. Kembalilah kau pada kodratnya makhluk. Kodratnya makhluk tidak bisa apa-apa dan tidak berhak miliki apa-apa. Udah.